Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala ta'ala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wah, para murid sekalian kelas 3 aliyah atau kelas 12 At-Tanwir Talun Sumberjo Bojonegoro. Pagi hari ini kita melanjutkan yaitu makalah Sabi'ata Asrota dawuh kang kaping 17. Qalatus Sabi'ata Asrota dawuh kang kaping 17. Ya, sebelum pelajaran kita mulai, mari baca suratul Fatihah seperti biasanya. Mudah-mudahan kita mendapat ilmu yang manfaat fi dunya wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam aswaji wa dzurriyyatihi. Lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi wirli wa liwalidayya wal mu'minina amin. Alif hadzal kitab sadina musihna maqla bi sholai tadama Muhammad ay muslim ay bibu sen sofi Allah Husain Muhammad inul salim bin masuran mas'ud Rahman Hayy Hasim As'ari Jasin Gusmi Allah wakilan alaihi wa sadi. Lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi wirli wa liwalidayya wal mu'minina amin. Kunnal muslimin wal muslimat wal habibina la ummi jadid wa alina alaikum iwan darasiyah bahasan mahsan wa hamitin amin. Aras nomor jamin saniyat amin samilah harjain wa ya Allah ki surati mendarin rahman ya aziz. Banjul ngarfi ya sakuna bi alibakin Allah ya hasibas solihah. Amin adzuri ma khalifah di sebabi wal jibah salih. Wandai hajatina wa hajatikum min hawajidin wal akhirah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi wirli wa liwalidayya wal mu'minina amin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah alayya futuhal arifin hikmatika wansur alayya rahmataka wa dhakkirni ma nasitu ya dzal jalali wal ikram innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma sinni ala ma qara'tuhu wa dhakkirni ma nasituhu ya dzal jalali wal ikram innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma aftah alayya futuhal arifin hikmatika wansur alayya rahmataka wa dhakkirni ma nasitu ya dzal jalali wal ikram innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma sinni ala ma qara'tuhu wa dhakkirni ma nasituhu ya dzal jalali wal ikram innaka ala kulli syai'in qadir.
اللهم افتح لي فتوح العارفين بحكمتك وانصر علي رحمتك وذكرني ما نسيت يا ذا الجلال والإكرام إنك على كل شيء قدير اللهم زدني على ما قرأته وذكرني ما نسيته يا ذا الجلال والإكرام إنك على كل شيء قدير. قال المؤلف رحمكم الله تمن نفع به وبعلومه في الدارين آمين. Selanjutnya yaitu maqalah sabiat asrota, dawuh kang kaping 17. Ila didawake tuba liman kana aklu amiron wa hawahu asiron. Tuba bejo banget. Biyen ngarteni apa bejo kemayangan. Tuba bejo banget. Al khairul katsiru tegese kebagusan kang akeh. Al khairul katsiru tegese kebagusan kang akeh. Liman kedue wong kana kang ana apa aklu akaleman amiron iku nguasani. Bi ayak tadiya klan arep yen to manut sapa man bimurati aklihi klan karepe akaleman al-kamili kang sempurna wa ulan hawa nafsune man ay mailanu nafsihi tegese condonge awak dhewe man ilama maring barang la tastahihi kang ora ngepingini ya nafsi ing ma min ghairi da'yati syar'i saking ora pengajake agama asiron dikuasani nek amiron nguasani nek asiron dikuasani mamnu'an tegese dicegah min dzalika saya mengkono mala tastahihi ming dzalika saya mengkono mala tastahihi wa wailun lan cilaka wailun wong biyen ning artane apa cilaka mencit halakun syadidun tegese kerusakan kang banget wail kuwi enten sing maknane wadun fi qari jahannam ditelengin neraka jahanam itu apa dalamnya orang dilemparkan dari atas ke bawah 70 tahun baru sampai dasarnya. Halakun syadidun tegese kerusakan kang banget liman kedue wong kana kang ana apa hawa nafsune man amiron iku nguasani bi an arsalaha kelawan arep yen to ngecolake sapa man ha ing hawahu bi an arsaha kelawan arep yen to ngecolake sapa man ha ing hawahu ila mustahiyatiha maring perkara kang ngepingini hawahu wa klulan akaleman asiron iku dikuasani mamnu'an tegese dicegah min nahwi tafakkuri saking sepadane mikir-mikir mamnu'an tegese dicegah min nahwi tafakkuri saking sepadane mikir-mikir ini amillahi ta'ala ing dalam pira-pira nikmate Allah ta'ala ni'ami jamak min nikmah
fi ni'amillahi ta'ala ing dalem pira-pira nikmate Allah taala wa fi andamati lan ing dalem keagungane Allah taala wa fi andamati ta'ala ing dalem keagungane Allah taala. Minggu yang lalu sudah saya terangkan yaitu makalah sadisat asrota dawuh kang kaping 16 itu dulu sudah saya terangkan masalah orang itu kalau mau sabar akan diangkat tingkatannya, akhirnya asalnya jadi hamba, dari hamba menjadi apa, raja. Contohnya siapa? Nabi Yusuf alaihissalam. Nabi Yusuf itu asalnya hamba, karena kesabarannya sampai dia di penjara, diangkat oleh Allah jadi nabi dan jadi raja. Nah, ini Nabi Yusuf. Tapi kalau karena dengan apa, nuruti nafsu, karena hanya nuruti nafsu, asalnya raja akan menjadi hamba. Orang itu hanya nuruti nafsu, asalnya itu raja akan menjadi hamba. Contohnya itu Alful Lailah wa Lailah. Alful Lailah wa Lailah itu ceritanya ada raja yang dolim. Ceritanya ada raja yang dolim. Mas Faris nanti cerita, ya aslinya saya itu kena cerita itu apa? Agak enggan saya cerita. Soalnya orang cerita itu cepat mati. Nek gak sing cerita ya mati ya, sing dititani mati dhisik. Tapi yang cerita itu ndak tergesa-gesa meninggal. Karena itu masih kurang amalnya. Ya mudah-mudahan panjang umur, selamat dunia akhirat, amin ya rabbal alamin. Ceritanya ada raja yang dolim, senengannya gilir rakyatnya yang cantik-cantik. Rakyatnya digilir berbuat zina. Ibarat orang Jawa ya Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat sampai luar Jawa, ibarat orang Indonesia. Akhirnya apa? Ketepatan yang diajak berbuat zina, ketepatan apa? Anaknya solehah, orangnya solehah. Ya, mudah-mudahan seperti murid At-Tanwir Talun dan murid-murid yang lain. Diajak berbuat zina. Sebelum berangkat dia itu mengumpulkan cerita-cerita supaya apa? Jangan sampai terjadi berbuat zina. Soalnya kan 3 perkara. Orang yang menjalankan salah satu 3 perkara itu imannya lepas. Yaitu berbuat zina, imannya juga lepas. Yang kedua, membunuh orang, imannya juga lepas. Yang ketiga, yaitu orang yang teler, pemabuk, itu imannya lepas, atau narkoba, imannya lepas. Ternyata dipanggil sang raja, dia datang. Sebelum dia datang sudah mengumpulkan beberapa cerita yang baik-baik, yang jarang didengar. Ya ya ditimbali sang raja, diajak berbuat zina. Oh, masalah itu mudah. Yang penting itu saya punya cerita, orang itu belum pernah dengar cerita saya. Ya, akhirnya karena dia ini cantik, ya dituruti, akhirnya didengarkan. Baru mendengarkan cerita pertama belum selesai, karena sangat enaknya cerita itu langsung tertidur, ngantuk tertidur. Nah, raja ini tertidur tidak boleh diganggu. Kenya mar'ah solihah yang cantik tadi diantarkan pulang, karena yang ngutus raja ngantarkan pulang ya diberi persangon. Kalau sekarang tak berapa juta. Malam kedua ditimbali lagi diajak berbuat zina. Loh, kemarin tuh saya kan baru mulai cerita. Dah kamu tinggal tidur, kan tidak pantas raja kok tidur. Ya coba teruskan lagi cerita yang kemarin, teruskan. Loh, cerita ini belum selesai tertidur lagi. Ya kena suwuk mbah piye. Akhirnya ditinggal pulang lagi. Oleh raja nek tidur tidak boleh diganggu, diantarkan pulang. Diberi sangu lagi. Malam ketiga juga begitu lagi. Sehingga kejadian itu Alful Lailah wa Lailah, 1001 malam. Nah, 1001 malam berarti berapa?
3 tahun lebih. 3 tahun lebih. Akhirnya tidur ke bawah sampai akhirnya mati. Rajanya mati. Akhirnya enggak sampai berbuat zina. Ini orang biasanya senang cerita itu. Kalau tidak yang cerita meninggal dulu, yang diceritani biasanya meninggal. Saya mudah-mudahan meskipun saya ini senang cerita, biasa saya itu cerita, mudah-mudahan panjang umur selamat dunia akhirat, amin ya rabbal alamin. Masuk kamu sekalian. Lagi selanjutnya makalah Sabi'at Asrot yang ke-17. Ini ada ulama dawuh, tuba liman kana aqlu amirun wa hawau asirun. Bahagia sekali kalau orang itu otaknya menguasai. Orang itu kalau otaknya menguasai, insya Allah akan selamat. Soalnya otak itu selalu mengajak kepada kebaikan. Masalah umpama belum salat, waktunya sudah tiba, mari salat dulu. Nah, meskipun dia ini belum makan salat dulu, karena sing alasannya itu perutnya lapar, lebih baik makan mikir no salat daripada salat mikir makan. Ya terserah, waktunya masih longgar ya makan dulu biar sholatnya tenang. Di otak biasa selalu ngajak kebaikan. Ada orang akan berbuat kejahatan karena otaknya normal. Jangan, perbuatan jahat itu menghancurkan keluarga, menghancurkan nama baik. Kini jadi berbuat jahat. Itu otak. Orang itu bahagia sekali kalau otaknya itu menguasai. Dan hawa nafsunya dikuasai. Tapi sebaliknya wawailun iman kana hawahu amiron wa aqluhu asiron. Bahaya sekali kalau orang itu hawanya itu menguasai. Saya hawa nafsu selalu mengajak kejahatan. Nah, di keterangannya itu di keterangannya kan ada itu innan nafsal amarum bisu. Quran atau hadis itu ada. Sesungguhnya hawa nafsu selalu mengajak kepada kejahatan. Ini nafsu jangan selalu dituruti kalau tidak ngajak kebaikan. Wah, ini buru diketerangkan wan nafsu katifin tuhmilu sabala khopir rodoi. Alam tahu nafsu itu bagian anak kecil. Nek dituruti ya minta mimik terus. Tapi nek gak dituruti ya nanti akan berhenti mimiknya. Ya kata Kiai Jawa biasanya perlu disapeh. Jadi nafsu kalau disapeh ya tidak minta dituruti. Kalau dibiarkan ya terus. Ya mudah-mudahan kita ini akal kita bisa menguasai diri kita sehingga nafsu kita bisa dikuasai. Karena akalnya ini dikuasai mamnu'an min nahwi tafakkuri fi ni'afillahi ta'ala fi na'adzumatihi ta'ala. Nafsu kalau sudah menguasai tidak bisa mikir kenikmatannya Allah. Karena Allah kan banyak sekali. Diterangkan dengan Quran wa in ta'udu nikmatallahi la tuhsuha. Ya tidak akan bisa kamu menghitung nikmatnya Allah. Nikmatnya Allah banyak sekali. Coba kita pikir dari badan kita. Nikmatnya rambut, nikmatnya nafas bisa keluar masuk. Bahkan nikmatnya kentut ini luar biasa. Orang bisa kentut, nikmat yang luar biasa. Jadi saya punya kenalan tidak bisa kentut, dibawa ke rumah sakit membayar 800.000. Itu sak dusan. Sehari semalam kentut 10 kali, berarti berapa? 8 juta itu baru kentutnya. Setelah itu saya baca koran,
Orang tidak bisa kentut dibawa ke Australia. Satu kentutan, satu dusan itu membayar 20 juta. Ini sehari semalam kentut 10 kali, gak 200 juta itu baru kentutnya. Nah, ini di satu kitab diterangkan amil ma'asil lisan ad-dhahi al-arih. Maksiat lisan kalau ada orang kentut diketawakan. Ya di antara kalian pasti membiasakan. Jangan dibiasakan ada untuk diketawakan. Soalnya orang tidak bisa kentut itu sakit perutnya. Ya, meskipun kamu dikentuti orang sana sini, kamu harus menahan. Bahkan sering saya sampaikan, Mbah Hatim Asom itu diangkat jadi walinya Gusti Allah karena apa? Menyimpan rahasia kentut. Waktu ketika Mbah Hatim itu kan jualan bahan makanan, ya bahan itu masakan, ya jualan gula ban. Suatu ketika ada seorang wanita yang cantik. Seorang wanita yang cantik, dia ini beri gula, mulutnya bicara beri gula, tapi bawahnya keluar anginnya. Lah kentut itu biasanya ditahan malah bersuara. Akhirnya wajahnya berubah, ketakutan dan istilah minder. Akhirnya Mbah Hatim pura-pura tidak dengar. Beli apa kamu? Coba keras. Beli gula, coba yang keras. Mbah Hatim ini aslinya tidak tuli, dikatakan tuli. Dikatakan Mbah Hatim lu asom. Padahal jadi disimpan rahasianya dia ini kentut, malah Mbah Hatim mestinya tidak tuli, dikatakan tuli. Sangi sabari Mbah Hatim diangkat jadi wali Gusti Allah. Dan Mbah Hatim itu suatu ketika juga pernah membahas orang Madinah. Orang Madinah itu rata-rata rumahnya banyak yang mengalahkan rumah Rasulullah. Mbah Hatim pidato. Orang Madinah itu bagaimana gak sopan dengan Rasulullah. Masa rumahnya kok seperti rumahnya Raja Fir'aun. Akhirnya apa? Orang Madinah tidak terima. Mbah Hatim dibawa ke pendopo. Mbah Hatim dibawa ke pendopo. Akhirnya diusut. Gimana Mbah Hatim? Zaman menghina orang Madinah. Saya yang menghina itu siapa? Saya mengatakan orang Madinah itu kalau membuat rumah tidak sopan dengan Rasulullah. Rasulullah bagaimana rumahnya sederhana? Kok orang Madinah kok buat rumah seperti rumahnya Raja Fir'aun dulu? Kan seperti kan bukan persis. Akhirnya apa? Setelah Mbah Hatim jawabnya begitu, ya dibebaskan, tidak ada masalah. Mbah Hatim Asom. Nah, itu ceritanya. Mbah Hatim diangkat jadi walinya Gusti Allah karena menyimpan rahasia kentut. Belum lagi nikmatnya rambut. Dia diberi rambut. Rambut ini kenikmatan yang luar biasa. Orang kok biasa-biasa, orangnya biasa tidak punya rambut. Itu kadang ada seorang wanita tidak punya rambut, tidak mau kudungan. Ini daerah Jonegoro itu ada dulu nih. Orang wanita tidak punya rambut, tidak mau kudungan, makai giwang, kesuang yang besar. Itu ceritanya tangga saya itu. Tiap ada tengkolak yang akan beli barangnya itu ketawa. Maksudnya ketawa itu apa? Oh, itu orang tidak punya rambut, tidak mau kudungan. Tidak jadi beli. Miliknya tangganya sudah sama laku, miliknya dia itu belum laku-laku. Karena tengkolak yang akan ke situ itu ingin ketawa terus akhirnya tidak jadi beli. Nah, itu nikmatnya rambut. Nah, yang baik ya meskipun tuh rambutnya baik atau apalagi tidak ada rambut, baiknya ditutupi. Soalnya kan tutupi aurat itu wajib. Nah, auratnya orang wanita itu semua badan kecuali wajah dan tapak tangan. Anak pria yaitu lutut sampai pusat.
Ada salat ya meskipun auratnya hanya lutut sampai pusat, nah itu aja yang sempurna lah. Mau sampai menghadap Pak Lurahnya, sarungan saja yang kurang pas. Nah, harus memakai baju apalagi menghadap kepada Allah. Jadi nikmatnya rambut, belum lagi nikmatnya nafas. Kita bisa nafas, bisa keluar, bisa masuk. Masya Allah, kenikmatan yang luar biasa. Coba kalau ada orang yang nafasnya terganggu itu, carikan oksigen. Oksigen ini satu tabung sudah berapa harganya. Nah, kita ini keluar masuk nafas kita harus kita syukuri. Ini kita harus selalu syukur kepada Allah. Tapi ya dinahul Quran wa qaulil ibadiyah syakur. Sedikit sekali orang yang bisa syukur. Badannya sehat, rezekinya banyak, tidak mau syukur. Dan sudah Anda syukur kita perintah Allah kita jalankan, larangan Allah kita jauhi. Salah kalau kita syukur kepada Allah akan ditambah. La in syakartum la azidannakum. Nah, ya jika kamu sekarang syukur menyukuri nikmatku akan saya tambahi. Wala in kafartum inna adzabi lasyadid. Ya, kamu sekarang kufur, siksaku sangat pedih. Yang mudah-mudahan kita selalu syukur kepada Allah, menjalankan perintahnya, menjauhi larangannya, akhirnya kita akan jadi orang yang bahagia fid dunya wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Ini wa fi azamatihi ta'ala, dan keagungan Allah Ta'ala. Keagungan Allah Ta'ala itu bagaimana? Jadi Allah itu agung peparingnya. Mana ada istilahnya al-aliyil azim. Al-ali itu Allah maha luhur kuasaannya, azim, agung peparingnya. Allah itu kalau memberikan sesuatu pada makhluknya itu tidak terbatas, tidak bisa dihitung. Seperti kita lahir, hidungnya sudah menghadap ke bawah semuanya. Ini pemberian Allah yang maha agung. Siapa yang merasa dulu waktu di alam kandungan, ya Allah saya minta hidung yang menghadap ke bawah? Tidak ada. Nyatanya semuanya menghadap ke bawah. Kalau ada hujan dianggap biasa saja, sudah ada tidak akan masuk ke dalam hidung. Maka kita punya hidung yang mancung sampai 1 kil tapi menghadap ke atas, ya susah. Ini masalah keagungan Allah. Ya, agung pemberiannya, kita belum minta sudah diberi. Masuk nafas kita yang keluar masuk. Ya, mudah-mudahan kita bisa nyukuri kenikmatan Allah. Akhirnya kita akan jadi orang yang bahagia di dunia wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya yaitu maqala saminata asrota. Qala saminata asrota ini panjang sekali ini. Kan saya baca sedikit. Ini waktunya tinggal 3 menit ya. Saya mulai, besok saya lanjutkan. Bismillahirrahmanirrahim. Maqalatu saminata asrota, dawuh kang kaping 18. Ila didawake mantarokat dunu baroko qalbuhu wayak bal nasihah wayak saulah. Ila didawake mantai sapane wong tarokan ninggal sapa man adunu ba ing pira-pira dosa. Tarokan ninggal sapa man adunu ba ing pira-pira dosa. Roko mongko tipis apa qalbu atine man. Wayak balu mongko nrimo sapa man. Wayak balu mongko nrimo sapa man an nasihata ing nasihat. Nasihate pitutur kang bagus. Wayak saulan khusus sapa man laha maring nasihat. Laha maring nasihat man sapane wong tarokan ing sapa man al harama ing barang kang haram. Ilmat uming dalam panganan. Ilmat uming dalam panganan wal malbusilan pakaian. Al malbusilan pakaian wa ghairi malan yanimat lan malbus. Wa ghairi halan yanimat lan malbus. Wa kalawan mangan sapa man
bakal man sapa man al halal ing barang kang halal sofat mongko bening apa fikratu pikirane man sofat mongko bening apa fikratu pikirane man ala masnu'atillahi ta'ala ing atase perkara kang dititahake Allah taala. Dititahake apa didadekake ala masnu'atillahi taala ing atase pira-pira perkara kang dititahake Allah taala. Adallati kang nuduhake ala ihya illahi taala ing atase oleh gesangake Allah taala. Ala ihya illahi ta'ala ing atas oleh gesangake Allah ta'ala al khalqa ing makhluk badal mauti sause mati wala wahdati lan ing atase suwijine Allah ta'ala mahlur Allah wa kudrati lan kuasaane Allah wa ilmi lan ilmune Allah ini karena waktunya sudah habis. Nanti lain waktu kita lanjutkan lagi. Setelah saya lanjutkan nanti saya terangkan. Sampai sekian, mudah-mudahan keterangan saya manfaat bagi kita sekalian, akhirnya jadi ilmu yang manfaat di dunia wal akhirah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.